Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa akhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa likulli ashabihi wa misanin yawmiddin sallallahu alaihi wasallam fil qutub ta'allamna min Syekh Muhammad al-Fadli wa anzalna hadrati jami'i Syekhina bil hasan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tsati. Ai hadhihi tegese utawi iki iku siratuhu perjalanan hidupe Kanjeng Nabi atau napa nggih? Ya kisah hidup beliau lah. Sirah fi qaumihi ing dalem kaume Kanjeng Nabi qablal bi'tsati ing dalem sadurunge den utus. Ing dalem sadurunge den utus. Kana ana sapa Kanjeng Nabi, alaihi salam. Alaihi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Iku ahsana qaumihi luwih bagus-baguse kaume Kanjeng Nabi. Luwih baguse kaume Kanjeng Nabi apane khuluqan akhlake. Apane khuluqan akhlake atau budi pekertine. Wa asdaqahum lan luwih temene qaumihi apane hadisan omongane wa a'dhamahum lan luwih agunge kaum wa a'dhamahum lan luwih agunge qaumihi niku apane amanatan amanahe wa ab'adahum lan luwih adohe qaumihi anil fuhsyi saking kacemberan atau perkara Allah anil fuhsyi saking perkara Allah wal akhlaqi lan pira-pira akhlak allati yu akhlaq tudan nisu kang ngotori apa akhlak ar-rijala ing pira-pira wong lanang hatta kana sehingga ana sapa Kanjeng Nabi iku afdhala qaumihi luwih utamane kaume Kanjeng Nabi apane muru'ah niku harga dirinya apane muru'ahe utawa harga dirine wa akramahum lan luwih mulyane qaumihi apane mukhalatatan olehe serawung
wa khairahum lan luwih baguse qaumihi apane jiwaron olehe nanggani bertetangga apane jiwaron olehe nanggani wa a'zamahum lan luwih agunge qaumihi apane hilman arise atau ya di atas sabar gitu. Wa asdaqahum lan luwih temene atau luwih jujure qaumihi apane hadisan ucapane fasammauhu mongko ngarani sapa qaumuhu ing Kanjeng Nabi al amina ing julukan al amin maknane wong kang den percaya lima krana perkara jama'a kang ngumpulake sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem Kanjeng Nabi ngumpulake ing ngoten minal umuri saking pira-pira perkara as-sholihati kang bagus alhamidati kang den puji wal fa'ali lan pira-pira nggih sifat nggih pira-pira sifat as-sadidati kang bener minal hilmi saking aris was sabri lan sabar was syukri lan syukur wal adli lan adil wat tawadhu'i lan tawadhu wal iffati lan ngreksa menjaga diri wal judi lan loman dermawan wasyaja'ati lan kendel wal haya'i lan isin iki bab menjelaskan sirahnya Kanjeng Nabi atau kisah hidupnya Kanjeng Nabi fi qaumihi di dalam kaum beliau qabla al-bi'tsati sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Di bagaimana sosok beliau itu menurut kaumnya. Nanti akan dijelaskan di bab ini khususnya yang sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Kana alaihi salam ahsana qaumihi khuluqan. Dengan kalimat seperti ini sebenarnya sudah mencukupi. Jadi Kanjeng Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Ahsana qaumihi khuluqan. Di kaumnya Kanjeng Nabi yang paling baik akhlaknya di Kanjeng Nabi. Akhlak kan mencakup banyak sekali. Akhlak sing sae tentunya. Wa asdaqahum hadisan dan beliau adalah orang yang paling jujur. Ucapannya itu paling jujur dibanding dengan yang lain. Wa a'zamahum amanatan yang paling agung, paling besar amanahnya. Maksudnya bisa dipercaya, betul-betul bisa dipercaya. Nanti di kisah napa jenenge hijrahnya Kanjeng Nabi nanti akan diceritakan niku. Jadi beliau sebelum berangkat hijrah niku sebelum berangkat dengan sahabat Abu Bakar itu beliau memasrahkan barang titipannya orang kafir Quraisy dititipkan atau diserahkan kepada Sayyidina Ali untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi meskipun orang kafir Quraisy niku dalam hal mengikuti Kanjeng Nabi masuk agama Islam, mereka itu enggak mau. Dan enggak maunya itu bukan karena tidak percaya, tapi karena kesombongan, karena ya enggak mau mengikuti anak muda gitu. Kebanyakan seperti itu.
Kanjeng Nabi kan tiba lebih 6 gitu. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang sudah tokoh-tokoh itu kok harus ikut kepada Nabi yang masih muda, itu gengsi lah bahasanya, gengsi. Jadi mereka itu sebenarnya ya percaya saja ucapan Nabi itu, tapi hatinya tidak mau, hatinya menolak. Tapi dalam hal lain, dalam hal duniawi, dalam kepercayaan terhadap amanah, sifat amanahnya Kanjeng Nabi, beliau Kanjeng Nabi itu orang yang paling dipercaya di kaumnya. Meskipun orang kafir itu ya mempercayai untuk menitipkan barangnya, terutama itu kepada Kanjeng Nabi. Atau misalnya enggak barang ya mungkin bisa dengan menitipkan rahasia. Misalnya punya cerita rahasia itu percaya karena Kanjeng Nabi ora bakal bocor. Begitu juga barang titipan itu Kanjeng Nabi banyak menerima barang titipannya orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir tidak beriman kepada Kanjeng Nabi dalam hal agama, tapi mereka percaya dalam hal yang seperti itu. Jadi a'dhamahum amanah, yang paling besar amanahnya. Jadi dipercaya. Jadi meskipun itu tadi tidak mau mengikuti ajakan Kanjeng Nabi masuk Islam, tapi mereka tetap mempercayakan Kanjeng Nabi 100% sebagai penanggung jawab barang titipan. Jadi tetap mempercayai sampai Kanjeng Nabi sudah mau hijrah. Itu kan Kanjeng Nabi hijrah karena hidup di Mekah itu sudah saking rekasane lagi, semuanya diboikot, dikucilkan dan ini itu. Tapi Kanjeng Nabi itu oleh banyak orang kafir Quraisy masih dititipi barang, kan aneh. Itu dua hal yang bertentangan sebenarnya. Kalau orang berpikiran waras, kudune orang kayak kudu enggak seperti itu harusnya. Diajaki mlebu Islam ora sing gelem, bahkan mencemooh, bahkan ngarani sebagai Kanjeng Nabi itu sebagai penyihir, sebagai orang bodoh, sebagai orang gila dan lain sebagainya. Tapi mereka masih percaya Nabi untuk jadi tempat titipan barang. Yang aneh. Jadi sampai beliau mau hijrah itu masih banyak menyimpan barang titipannya wong-wong niku. Dititipna teng Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu hijrahnya belakangan. Nanti nyusul begitu Kanjeng Nabi hijrah dengan sahabat Abu Bakar berangkat duluan. Sayyidina Ali nanti baru nyusul setelah tugasnya selesai, mengembalikan barang-barang titipan itu kepada pemiliknya. Nggih, niku a'dhamahum amanatan. Terus wa ab'adahum 'anil fuhsyi wal akhlaq allati tudannisur rijal. Jadi Kanjeng Nabi itu ya meskipun hidup di tengah masyarakat yang ya kita kenal dengan masyarakat yang jahiliyah, segawiane mabuk-mabukan lah, sebagai perkara-perkara sing Allah niku sudah merajalela. Ya meskipun orang-orang baik ya tetap ada, gitu. Dimanapun orang baik itu masih ada. Cuma keburukan atau kejahiliahan itu sudah merajalela. Tapi Kanjeng Nabi adalah orang yang paling menjauhi itu semua. Jadi meskipun beliau sebelum jadi diutus sebagai nabi, itu Kanjeng Nabi ya orang yang tidak pernah melakukan maksiat lah ibaratnya. Kalau sudah ada syariat itu beliau enggak pernah melakukan maksiat. Ngombe khamr enggak pernah. Meskipun itu sesuatu yang mungkin sudah umum di masyarakat Quraisy. Kemudian menyembah berhala, bahkan menyentuh pun itu Kanjeng Nabi enggak pernah menyentuh berhala. Itu banyak riwayat-riwayatnya, nanti diantaranya juga disebutkan di sini sedikit nih. Meskipun ya riwayatnya macam-macam gitu, wonten sing sahih, wonten sing dan lain sebagainya. Tapi itu semuanya menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu benar-benar terjaga, gitu. Terjaga sejak sebelum diutus atau diangkat sebagai nabi. Wa ab'adahum 'anil fuhsyi, yang paling menjauhi keburukan, wal akhlaq allati tudannirur rijal, dan akhlak-akhlak yang mengotori
ke laki-lakian atau mengotori ketokohan seseorang seperti itu. Hatta kana afdhala qaumihi muru'atan, sehingga Kanjeng Nabi itu adalah sebagai orang yang paling utama dalam harga dirinya, itu muru'ahnya itu benar-benar terjaga betul. Wa akramahum mukhalatatan wa khairahum jiwaran, orang yang dalam bergaul itu yang paling baik, bertetangga juga yang terbaik. Wa a'zamahum hilman, dan sikap sabarnya itu luar biasa. Wa astaqahum hadisan, tidak pernah berbohong, selalu berkata jujur. Fasammauhul amin, sehingga orang-orang Quraisy itu menamakan atau menjuluki Nabi dengan sebutan Al-Amin, orang yang benar-benar bisa dipercaya. Lima jama'allahu fihi minal umur as-salihah al-hamidah, itu karena Allah mengumpulkan dalam sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua akhlak, semua budi pekerti yang baik, perkara yang baik semua terkumpul dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau orang ada yang terkenal dari sisi kejujurannya, orang ini memang terkenal jujur, tapi dalam akhlak yang lain agak kurang. Ada orang yang terkenal pemberani, tapi kemudian dalam hal-hal lain dia tidak. Tapi kalau Kanjeng Nabi semuanya, ya, orang yang paling jujur, orang yang paling amanah, orang yang paling baik akhlaknya, paling baik dalam bergaul, paling baik terhadap tetangga, orang yang paling sabar, itu semuanya terkumpul dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sabar, paling syukur nih, minal hilmi was sabri was syukri wal adli wat tawadu, orang yang paling tawadu, wal iffah, orang yang paling menjaga diri, wal jud, orang yang paling dermawan, was syaja'ah, pemberani. Kanjeng Nabi dalam hal perang itu ya tidak seperti pemimpin pada umumnya. Pemimpin pada umumnya biasanya perang ya prajuritnya disit. Yang Kanjeng Nabi perang nang ngarep dhewe. Pemberani. Tidak ada yang lebih berani dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal haya, dan juga Kanjeng Nabi itu orang yang paling pemalu. Bahkan lebih pemalu dibanding dengan perawan yang masih dalam pingitan. Mungkin bahasanya seperti itu. Dalam hal-hal tertentu Kanjeng Nabi orang yang paling pemalu. Hatta syahida lahu bidzalika alattu a'taihi. Hatta syahida, ini kesaksian yang pertama. Hatta syahida, sehingga nakseni lahu maring Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mengkono nggih niku lha nggih akhlak sing sae niku, al umur as-salihah wal hamidah wal fa'al as-sadidah min ila khairi. Sapa alat a'daihi, luwih banget-bangete pira-pira musuhe Kanjeng Nabi, orang yang paling memusuhi maksudnya. Alat a'daihi, luwih banget-bangete pira-pira musuhe Kanjeng Nabi. An-Nadr bin al-Harits, rupane Nadr bin al-Haris, min bani Abdiddar, saking keturunane Abdiddar, suku Abdiddar. Haitsu yaqulu, sekirane ngucap sapa An-Nadr bin al-Haris niku, qad kana teman-teman ono sapa Muhammad fikum ing dalam sira kabeh iku hulaman, bocah enom. Iku hulaman, bocah enom, hadasan kang nggih isih enom, hadasan nggih isih naukiti hulaman nggih enom umure ngoten, hadasan kang enom umure. Ardhakum, luwih den ridhonine sira kabeh, luwih den ridhonine sira kabeh fikum ing dalam sira kabeh, maksudnya orang yang paling kalian ridhoi ngoten. Wa astaqakum, lan luwih temene atau luwih jujure sira kabeh apane hadisan omongane.
wa a'dhamakum lan luwih agunge sira kabeh apane amanatan amanahe. Iki yang mengatakan musuh besarnya Kanjeng Nabi, musuh besar dalam hal dakwah Islam gitu. Orang yang paling menentang Kanjeng Nabi diantaranya itu An-Nadhr bin Al-Haris. Tapi dia mengakui bahwa Nabi atau bahwa Muhammad itu adalah pemuda yang ardhakum fih, orang yang paling kalian ridhoi. Wa asdaqakum hadisan, orang yang paling jujur. Wa a'zamakum amanatan, dan orang yang paling bisa dipercaya. Hatta idza ra'aitum, sehingga nalikane ningali sapa sira kabeh, sehingga nalikane ningali sapa sira kabeh fi sudhaihi, ing dalem pilingan lorone Kanjeng Nabi, pilingan lorone Kanjeng Nabi asyaiba ing uwan, maksudnya pripun. Waja'alan teko sapa Muhammad ngene. Kum ing sira kabeh bima kelan perkara ja'a kang teko sapa Muhammad kung isra kabeh. Ja'a kang teko sapa Muhammad kung isra kabeh, qultum mongko ngucap sapa sira kabeh sahirun, utawi Muhammad iku sahirun, penyihir nih. Wong kang ahli sihir. Maksudnya mungkin maksudnya ketika Muhammad itu kemudian sudah mulai beruban ngoten nggih. Kemudian membawa risalah Islam, ketauhidan kepada Allah, kemudian kalian katakan kepada dia Muhammad sebagai penyihir. Nggih. Jadi ya, kana dulu berarti kan nggih. Dulu Muhammad itu adalah pemuda yang paling kalian ridhoi, yang paling jujur, yang paling dipercaya. Tapi kemudian ketika sudah menjadi dewasa, terlihat ubahnya, membawa risalah ketauhidan, kemudian kalian semua mengatakan sahirun, bahwa Muhammad adalah penyihir. La ora wallahi, demi Allah, ma huwa, ora ono utawi Muhammad, ora ono utawi Muhammad iku bisahirin, wong kang ahli sihir. Jadi ini pengakuan dari alat a'da'i, dari musuh besarnya Kanjeng Nabi, mengakui dari sisi kejujurannya, sisi amanahnya, itu tidak ada yang meragukan. Qala ngucap sapa An-Nadhr bin Al-Haris fi ma'ridil ittifaqi, ing dalem panggonan sepakat, ing dalem panggonan sepakat, alama ing atase perkara yaquluna kang padha ngucap sapa sinten nggih, sapa Quraisy enten maula, sapa Quraisy hu ing ma lil arabi, maring wong Arab, alladzina ya wong akeh yahduruna kang padha hadir sapa alladzina, kang padha nekani sapa alladzina al mausima ing musim haji. Musim lah. Musim itu perkumpulan orang. Hatta yakunu, sehingga ana sapa Arab iku muttafiqina, padha sepakat kabeh ala qaulin ing atase ucapan makbulin kang den trima, yaquluna kang ngucap sapa Quraisy hu ing qaul. Iku pengakuan dari musuh besar Kanjeng Nabi. Walamma sa'ala, kemudian bukti yang kedua niki, dalil yang kedua. Walamma sa'ala, lan semangsane takon sapa Hiraqlu, Raja Heraklius nek mboten kelintu. Malikur Rumi, rupane rajane negara Rum, Romawi. Heraklius, raja Romawi, itu bertanya kepada Aba Sufyan ing Aba Sufyan. Qailan hale ngucap, hal kuntum ana sapa sira kabeh, ana sapa sira kabeh iku tattahimunahu, napa ngarani, napa nggih, menuduh, tattahimun ngarani utawa nuduh sapa sira kabeh hu ing Muhammad bil kadzibi kelawan goroh.
bil kadzibi kelawan goroh qabla ayyaqula ing dalem sedurunge yen toh ngucap atau yen toh dawuh sapa Muhammad ma ing perkara qala kang dawuh sapa Muhammad. Qala ngucap sapa Abu Sufyan. Qala ngucap sapa Abu Sufyan la ora. Faqala maka ngucap sapa Hiraqlu, Raja Hiraqlu. Makana ora ana sapa wong atau sapa Muhammad nggih kan saged nggih. Liyata'a iku liyata'a yakti ninggal sapa Muhammad al-kadziba ing goroh. Al-kadziba ing goroh 'alan nasi ing atase menungso wa yakdziba lan ngorohake sapa Muhammad 'alallahi ing atase Gusti Allah. Niki juga pengakuan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Abu Sufyan itu kan mlebet Islamnya setelah Fathu Mekah. Nah, itu ketika Abu Sufyan itu masih kafir. Dia ke Romawi, ke kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Raja Heraklius. Menceritakan bahwa di Mekah atau di Arab itu ada orang seperti ini mengaku sebagai nabi, maksudnya kanjeng Nabi itu. Pokoknya wadul lah nanten. Terus sebagai raja yang bijak nih Heraklius kemudian bertanya kepada Abu Sufyan, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ayyaqula maqal. Apakah kalian pernah menuduh dia sebagai orang yang pembohong, orang yang berbohong sebelum mengatakan apa yang dia katakan, maksudnya sebelum menyebarkan agama Islam, sebelum kanjeng Nabi diutus sebagai Nabi mengajarkan agama Islam, kalian pernah menuduh Muhammad sebagai orang yang pembohong sebelum itu? Qala la, Abu Sufyan mengatakan tidak. Kami semua orang Quraisy mengatakan Muhammad itu sebagai asdaquhum hadisan, orang yang paling terkenal kejujurannya. Faqala Hiraqlu, maka kemudian Raja Romawi itu mengatakan, maka naliyata al-kadzib 'alan nas, tidak mungkin dia tidak mau berbohong kepada manusia tapi kemudian berbuat bohong kepada Allah atau mendustakan Allah, enggak mungkin. Mestine nek wong ora gelem goroh, tidak mau berbohong kepada orang lain, enggak mungkin kemudian dia berbohong atas nama Allah, itu enggak mungkin. Itu jawabannya Raja Heraklius. Itu juga pengakuan dari Abu Sufyan yang sebelum beliau masuk Islam. Ya, intinya orang Quraisy itu semuanya mengakui dengan keamanahan atau kejujuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warada tumeka apa zalika mengkono-mengkono nggih sirahe Kanjeng Nabi niku wau yang memiliki sifat yang macam-macam sae-sae sedaya niku fi awwali sahihil Bukhari ing dalam kawitane kitab Sahih Bukhari. Wa qad hafizahu lan teman-teman ngrekso hu ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Gusti Allah fi sigharihi ing dalam tingkah cilike atau napa nggih wektu atau usia kecilnya lah nggih. Fi sigharihi ing dalam tingkah cilike Kanjeng Nabi min kulli a'malil jahiliyati, saking sekabehane pira-pira penggaweane wong jahiliyah. Saking sekabehane pira-pira penggaweane wong jahiliyah. Allati hiya a'malul jahiliyah, ja'a kang teko apa syar'uhu syariate Kanjeng Nabi asyarifu kang mulya bididdiha kelawan napa sewalike itu kelawan sewalike a'malul jahiliyah atau melawan lah bididdiha kelawan sewalike a'malul jahiliyah. Wa buhidat lan den bendoake ilaihi maring Kanjeng Nabi apa al autsanu pira-pira berhala buhdon kelawan bendu syadidan kang banget hatta makana sehingga sehingga ana sapa iku ya
sehingga gitu wa bughidat ilaihil ausan bughdan syadid hatta ma kana yahduru laha. Hatta makana sehingga ora ana, berarti manafi kados. Hatta makana sehingga ora ana sapa Kanjeng Nabi iku yahduru nekani sapa Kanjeng Nabi. Nekani sapa Kanjeng Nabi laha krana ausan iki nggih, laha krana ausan ihtifalan ing perayaan. Ihtifalan ing perayaan auidan utawa riyaya hari besar. Mimma saking perkara yakumu kang jumeneng yakumu kang jumeneng bihi kelawan ma sapa ubaduha pira-pira wong kang nyembah ausan. Pira-pira wong kang nyembah ausan. Disebutkan di awal ya, di permulaan kitab Sahih Bukhari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Kanjeng Nabi dijaga dari perbuatan-perbuatannya orang jahiliyah. Orang perbuatan jahiliyah lagi, perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Wa buhidat ilaihil ausan, dan Kanjeng Nabi itu sejak kecil sudah membenci berhala. Membenci berhala sampai pernah itu siapa namanya ya, pendeta yang pernah bertemu Kanjeng Nabi kalau nggak salah Buhairah atau siapa itu bertanya kepada Rasulullah, wallati apa bahasanya berarti wallata wal uzza, demi berhala Al-Lata dan Al-Uzza, seperti itu. Jadi rumangsane pendeta ini ngarani Kanjeng Nabi wong Mekah, orang Mekah itu sering mengucapkan atau mengucapkan sumpah dengan nama berhala-berhala mereka. Sehingga Buhairah ini, pendeta ini kemudian berkata ketemu Kanjeng Nabi, ya mencoba untuk menggunakan bahasanya orang Mekah gitu. Tapi ternyata reaksinya Kanjeng Nabi, kamu jangan katakan seperti itu. Saya tidak ada urusan dengan berhala-berhala itu. Ya intinya Kanjeng Nabi itu sejak kecil itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua perbuatan keburukannya orang jahiliyah, termasuk dalam hal menyembah berhala. Kanjeng Nabi tidak pernah sekalipun menyembah berhala atau menyentuh saja enggak pernah. Jadi sudah ada kebencian di dalam diri Kanjeng Nabi meskipun beliau belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah ada rasa benci kepada berhala-berhala itu. Jadi kalau ada perayaan atau hari raya ya, hari raya mengagungkan berhala-berhala yang ada itu, Kanjeng Nabi tidak pernah menghadiri. Enggak mau hadir. Karena ya itu tadi bentuk penjagaan Allah. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul ya, kalau itu nasab gitu. Jadi ya dari nasabnya pun Kanjeng Nabi sudah terjaga. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam. Lamma nasya'tu namanya. Lamma nasya'tu semangsane tumbuh sapa ingsun. Buhitu mongko den bentukake ilayya maring ingsun apa al authanu pira-pira berhala. Ya membencilah, aku dibuat benci dengan berhala-berhala. Wa buhidalan den bentukake ilayya maring ingsun apa asy-syi'ru syair. Kanjeng Nabi juga membenci syair. Wa ma'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbahilah. Kanjeng Nabi karena syair di zaman dulu ya, zaman jahiliyah itu syair itu identiknya itu identik dengan perilaku buruk. Biasanya penyair itu ya orang yang suka mabuk-mabukan, suka wadonan, itu biasanya penyair zaman jahiliyah itu terkenalnya seperti itu. Meskipun syair itu bahasa yang indah, tapi orang-orangnya itu kayak gitu kelakuan ya mungkin sampai sekarang juga seperti itu ya. Kalau seniman kadang-kadang aneh-aneh.
Ya, itu zaman dulu, zaman jahiliyah juga seperti itu. Jadi kalau syair itu kesannya buruk, sehingga Kanjeng Nabi itu buhidho ilayya asyiru, tidak menyukai syair dan tidak pernah berusaha untuk membuat syair atau menyusun sebuah kasidah syair, itu enggak pernah. Wa ma'allamnahu syi'ra, bahkan di surah Yasin jelas gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan syair kepada Kanjeng Nabi, wa ma yambahi, dan itu memang tidak selayaknya. Walam ahum malan ora nejo sapa ingsun bisain kelawan suwiji-wiji mimma saking perkara kanat kang ana sapa al jahiliyah tu wong jahiliyah iku taf'alu agawe sapa jahiliyah hu ing ma illa marrataini kejaba ing dalam rong ambalan. Kullu dzalika utais kabehane mengkono-mengkono marratain niku, utais kabehane mengkono-mengkono marrataini iku yahulu ngalang-alangi sapa Allah Gusti Allah baini ing dalam antarane ingsun wa baina malan ing dalam antarane perkara uri tukang ngarepake sapa ingsun min dzalika saking mengkono-mengkono napa niku makanat al jahiliyah taf'aluhu. Di Kanjeng Nabi tidak pernah tidak pernah menginginkan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali 2 kali. Hanya pernah 2 kali tok. Niku juga hanya baru sebatas kepengen tok. Maksudnya ada kerentek, ada kemauan untuk ikut mengikuti apa yang dilakukan orang jahiliyah, tapi kemudian kullu dzalika yahulullah. Semuanya itu 2 kali itu semuanya dihalangi oleh Allah. Kanjeng Nabi tidak jadi melakukan itu. Ceritanya niku summama hamamtu nuli ora nejo sapa ingsun bisuin kelawan perkara Allah ba'dahuma ing dalem sakwise marratain hatta akrama sehingga mulyaake ni ing ingsun sapa Allah Gusti Allah bi risalatihi kelawan risalah Gusti Allah. Jadi setelah 2 kali pernah mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah tapi kemudian dihalangi oleh Allah, setelah itu Kanjeng Nabi tidak pernah punya kerentek, tidak punya niatan untuk melakukan keburukan sampai kemudian Allah mengangkat Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Kalau sudah jadi Rasul ya jelas maksum. Kalau sebelumnya itu kan ya belum ada kemaksuman, tapi oleh Allah sudah dijaga. Qultu ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi lailatan ing dalem suwiji wengi niki critane. Ing dalem suwiji wengi li hulamin maring wong enom. Kana kang ana sapa hulam iku yar'a angon sapa hulam. Angon sapa hulam mai ing dalem sartane ingsun. Aku mengatakan suatu malam aku berkata kepada lelaki yang menggembala bersamaku, lau absortu lamun ningali sapa ingsun lau absorta lamun ningali sapa sira li krana ingsun ghanami ing wedhus ingsun hatta adkhula sehingga manjing sapa ingsun Makkah ing kota Mekah fa asmura mongko dolanan sapa ingsun kama yasmuru kaya oleh dolanan sapa asyababu pira-pira wong enom. Jadi suatu malam Kanjeng Nabi berkata kepada teman menggembalanya. Kanjeng Nabi kan sebelum diutus sebagai Rasul ya dulu kerjaannya pernah menggembala kambing ya. Di suatu malam menggembala di Mekah itu ada ya tontonan lah gampangan ini, pertunjukan musik, pertunjukan sebagai hura-hura seperti itu. Kanjeng Nabi hendak mendatangi, dia berkata kepada temannya, tolong kamu awasi ini gembala
kambing gembalaanku, aku mau ke Mekah untuk melakukan seperti umumnya wong-wong nom lah, terus tak melu-melu kayak wong sing kayak wong liya selayaknya anak muda. Fa kharajtu mongko metu sapa ingsun lidzalika krana mengkono-mengkono niku nggih, fa asmura kama yasmuru syabab niku. Lidzalika krana mengkono-mengkono fa asmura kama yasmuru syabab. Hatta jitu sehingga nekani sapa ingsun awwaladarin ing kawitane omah min Makkah saking kota Mekah. Asma'u krungu sapa ingsun azafan ing swara bitufufi kelawan pira-pira napa tabuhan niku lah, genjring lah kalau sekarang itu tufuf ini sebagai alat musik. Wal mazamiri lan pira-pira napa seruling, wal mazamilan pira-pira seruling. Li'ursin kedue penganten, li'ursi ba'dihim kedue pengantene sebagiane wong Mekah. Kedue pengantene sebagiane wong Mekah, fajalastu mongko lungguh sapa ingsun lidzalika krana mengkono-mengkono asma'u azafan. Krana mengkono-mengkono asma'u azafan. Fadharaba mongko mukul sapa Allah Gusti Allah ala uzuni ing atase kuping ingsun. Fanimtu mongko turu sapa ingsun. Fama aiqadhani mongko ora nangekake ni ing ingsun apa illa massus syamsi kejaba temeane atau sentuhane srengenge walam aqdi lan ora nekani sapa ingsun sayan ing suwi-wiji. Jadi Kanjeng Nabi mau menghadiri perayaan seperti itu ya. Ana pertontonan perayaan, jadi ada pengantin kemudian kan tanggapan ngoten lah nggih, musik-musik dan lain sebagainya. Kanjeng Nabi baru memasuki kota Mekah sudah mendengar suara-suara itu, suara diiringi dengan lantunan musik. Kemudian Kanjeng Nabi duduk untuk karena mendengar suara itu. Tapi kemudian tiba-tiba fadharaballahu ala udhuni. Gusti Allah kemudian memukul, ya maksudnya mengirim sesuatu lah nggih ke telinga beliau, kemudian Kanjeng Nabi langsung tertidur. Jadi tidak jadi ke tempat itu, ke lokasi perayaan itu tadi. Jadi baru mendengar suara rengeng-rengeng dari jauh, duduk kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanimtu fama aiqadhani illa massus syamsi. Bangun-bangun sudah pagi, sudah ada sinar matahari. Walam aqdi syai'an, dan Kanjeng Nabi belum melakukan apa-apa. Ya belum melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang mudanya orang Mekah itu saat itu, yang minum khamr dan lain sebagainya itu. Ya, tidak sempat karena ya bangun-bangun sudah selesai kan, tertidur. Summa arani nuli ngenani atau nuli ngenani ni ing ingsun marotan ing dalam ambalan ukhra kang meneh apa mislu dzalika sepadane mengkono-mengkono nggih sing al-mazkur niku lah sedaya. Seperti itu 2 kali. Kejadian seperti itu 2 kali. Ini yang pertama, kemudian selang beberapa waktu Kanjeng Nabi juga mau seperti itu lagi, mau mendatangi Mekah, melu kayak apa sih gitu. Wong-wong nom gitu pada melakukan perayaan seperti itu, tapi belum sampai lokasi Kanjeng Nabi sudah tertidur, bangun-bangun sudah pagi, sudah selesai. Itu 2 kali. Setelah 2 kali itu kemudian mahamamtu syai'an, tidak pernah punya keinginan lagi sampai kemudian beliau diangkat menjadi Rasul. Itu bagaimana Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah dari segala perilaku buruknya orang jahiliyah. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la yakulu orang dahar sapa Kanjeng Nabi ma ing perkara dzubiha kang den sembelih apa ma. Dzubiha kang den sembelih apa ma alan nusubi ngatasé pira-pira berhala. Kanjeng Nabi juga tidak pernah memakan hewan sembelihan yang disembelih untuk berhala-berhala, untuk
napa istilah sajen nggih. Untuk sajene berhala itu enggak pernah makan. Wa harrama lan ngaromake sapa Kanjeng Nabi syurbal khamri ing ngombe khamr ala nafsihi ing atase awak dhewene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengharamkan dirinya sendiri minum khamr meskipun ya belum ada syariat Islam ya. Jadi tidak mau meminum khamr arak. Ma'a syuyu'ihi sartane umume syurbul khamr fi qaumihi ing dalem kaume Kanjeng Nabi syuyu'an kelawan umum atau sumrambah ya, aziman kang agung. Meskipun ya wis umum banget. Pemuda-pemuda itu ya kabeh ngombe khamr. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Wa dzalika mengkono-mengkono niku kabeh. Kulluhu ya sakabehane dzalik. Iku minas sifati saking pira-pira sifat. Semua itu adalah sifat allati ya sifat yuhalli kang maes-maesi yang menghiasi sapa Allah Gusti Allah biha kelawan as-sifat biha kelawan sifat anbiya'ahu ing pira-pira nabine Kanjeng Nabi. Ini nabine Gusti Allah apa? Anbiya'ahu ing pira-pira nabine Gusti Allah, yaitu semua sifat yang Allah berikan kepada para nabi liyakunu supaya ana sapa anbiya iku ala tamamil isti'dadi ing atase sempurnane persiapan. Ing atase sempurnane persiapan litalaqi wahyihi maring nampa wahyune Gusti Allah. Ya, seperti itu cara Allah mempersiapkan para nabi. Sebelum mendapatkan wahyu, para nabi itu dijaga, disucikan oleh Allah dari hal-hal buruk, dari perilaku-perilaku buruknya masyarakat yang ada, termasuk Kanjeng Nabi dihindari dari perilaku jahiliyah, supaya para nabi itu siap, benar-benar siap ya, untuk mendapatkan wahyu. Fahum mengkotai ambiya iku maksumuna den reksa kabeh, maksum den reksa kabeh dijaga minal adnasi saking pira-pira kotoran, kotoran yang maksudnya perilaku buruk dan lain sebagainya itu tadi. Qablan nubuwati ing dalam sedurunge kenabian, wa ba'daha lan ing dalam sause nubuwah. Jadi semua nabi itu maksum, bahkan sebelum menjadi nabi apalagi setelahnya. Amma qablan nubuwati, kemaksuman nabi sebelum jadi nabi nggih. Amma qablan nubuwati anapun ing dalam sedurunge kenabian. Anapun ing dalem sedurunge kenabian iku fal yata'ahhalu sing supaya napa nggih, supaya siap lah nggih wonten mawon, supaya siap sapa anbiya lil amri krana perkara al azimi kang agung, lil amri krana perkara al azimi kang agung, alladzi yo al amrul azim sayusnadu kang bakal den sandarake, apa alladzi ilaihim maring anbiya. Para nabi itu maksum, bahkan sejak sebelum menjadi nabi tujuannya karena agar mereka siap untuk menerima perkara yang agung yang akan disandarkan kepada mereka, yaitu wahyu atau nubuwah itu. Wa amma ba'daha lan anapun ing dalem sakwise nubuwah, falyakunu mongko supaya ana sapa anbiya iku qudwatan, dadi qudwah, dadi teladan li umamihim kedue pira-pira umate anbiya. Adapun kemaksuman para nabi setelah beliau ini menjadi nabi itu tujuannya faliyakunu qudwatan li umam, karena sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai panutan untuk umatnya. Makanya Kanjeng Nabi maksum. Alaihim iku tetep ing atase anbiya, minallahi saking Gusti Allah afdhalus sholawati utawi luwih utamane pira-pira rahmat, wa atammut taslimati lan luwih utamane pira-pira
apa salam, pira-pira penghormatan. Dan luwih utamane pira-pira penghormatan. Nah niku mengenai sirahnya Kanjeng Nabi menurut kaumnya, dalam kaumnya sebelum beliau diangkat sebagai Rasul. Kanjeng Nabi itu tadi kesimpulannya sudah terkenal sebagai orang yang baik dari segala sisi, akhlaknya semuanya itu baik. Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah melakukan hal-hal buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dikuatkan dengan ucapannya musuh-musuhnya Nabi sendiri. Mereka semuanya mengakui, dan pengakuan yang paling kuat itu kan pengakuan dari musuh. Musuhnya ngakoni itu berarti menunjukkan ya itu memang benar seperti itu. Nek kancane dhewek sing ngakoni ya biasa. Tapi kalau musuhnya mengakui itu menunjukkan apa yang diakui itu benar-benar ada. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahim يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف سلام عليك يا حبيب عليك يا أمين وحيلا.